Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Berikut ini pembahasan lanjutan dalam buku Syarah Tafsir Kalimat Tauhid halaman 61. Judulnya adalah Namudhaj atau Numudhajun min darbil amthilati ala butlan syirk min al-Qur'anil Karim min kalami syarih fi ba'di durusih. Ini satu contoh permisalan-permisalan atas kebatilan syirik yang dibuat mengambil dari Al-Quran Al-Karim, dan penjelasannya ini dari perkataan pensyarah ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam sebagian pelajaran beliau. Qala hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, dan salawat Allah serta salamnya senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yastahi, tidak malu, an yadriba mathalan ma, untuk membuat suatu permisalan apapun. Ma di sini disebut dengan ma ibhamiyah. Ba'udatan fama fawqaha, baik permisalan itu dalam bentuk seekor nyamuk ataupun yang di atasnya. Di atasnya maksudnya dalam hajm, ukurannya yang lebih besar dari nyamuk, seperti kadang Allah buat permisalan dengan dzubab, lalat, ataupun yang di tempat lain dalam Al-Quran dengan al-ankabut, laba-laba, atau bisa juga fama fawqaha, maksudnya yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat permisalan dengan apapun, karena itu semua adalah dengan ilmunya, dengan hikmahnya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa itu semua adalah kebenaran dari Rabb mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Adapun orang-orang yang kafir, mereka akan berkata, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Allah sesatkan dengannya banyak orang, dan Allah beri petunjuk dengannya banyak orang yang lainnya. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Dan tidak ada yang Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik yang dimaksud? Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang suka membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkan perjanjian tersebut, dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Naam. Sehingga amthal Quran, permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu satu bagian dari
ulumul Quran yang sangat penting. Satu bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat penting. Di mana dengan permisalan tersebut ada orang-orang yang dapat hidayah, yaitu orang yang beriman, dan dengan permisalan tersebut ada orang yang tidak mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang fasik. Nah, dan juga memahami amsalul Quran, permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu adalah suatu alamat bahwa orang yang memahami tersebut masuk dalam kategori ulama, orang-orang yang diberi ilmu. Qala Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah permisalan-permisalan kami buatkan untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, qala syarih hafizallah, daraballahu jalla wa ala mathalan lil muwahhid wal musyrik. Allah jalla wa ala di dalam Al-Quran membuat suatu permisalan untuk ahli tauhid dan ahli syirik. Apa hakikatnya dan apa perbedaannya ahli tauhid dengan ahli syirik? Untuk bisa memahaminya, maka pahamilah permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran. Berikut ini. Faqala subhanahu wa ta'ala, daraballahu mathala. Allah Ta'ala membuat satu permisalan. Rajulan, yaitu seorang lelaki. Fihi syuraka'u mutasyakisun. Yang pada diri seorang lelaki tadi ada syuraka, orang-orang yang berserikat dalam berkuasa atas dirinya. Mutasyakisun, yang berbeda-beda keinginan kemauan mereka. Ini seorang ini, dia seorang budak dan dia milik banyak orang. Dan masing-masing tuannya itu punya kemauan yang berbeda-beda. Nah, yang menginginkan dari dirinya sesuai kemauan mereka masing-masing. Wa rajulan salaman li rajulin, dengan seorang lelaki yang hanya milik seorang tuan saja, yang tentunya dia hanya mengikuti kemauan tuannya saja, yang satu itu. Dua orang budak, yang satu dimiliki oleh banyak orang dengan kemauan yang berbeda-beda, dan yang lainnya milik satu orang dengan kemauan yang satu. Hal yastawiyani mathala, apakah dua orang tersebut sama permisalannya? Al-jawab tentu tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar ayat 29. Apa tafsirannya permisalan ini? Kata beliau, hafizallah, al-musyrik, orang musyrik itu lahu iddatu alihah, mereka punya banyak sembahan. Ya'budu asnaman katsirah, orang musyrik itu menyembah banyak patung berhala. Wala yadri madza yurdi minha, dan orang musyrik itu tidak tahu apa yang bisa membuat ridha sembahan-sembahannya itu, berupa patung-patung yang banyak itu. Itu keadaan orang musyrik, menyembah banyak sembahan dan dia tidak tahu mana yang ingin dia penuhi dari penyembahan kepada sembahan tersebut yang membuat sembahannya itu apa? Ridha. Maka keadaan dia mislul mamluk, seperti seorang budak alladzi lahu asyad, yang memiliki banyak tuan, majikan, katsiruna yamlikuna, tuan yang banyak yang memiliki dia, yang punya kuasa atas dia. Kullu wahidin yuriduhu ala ma yuwafiqu hawa, masing-masing dari tuannya menginginkan si budak tadi melakukan apa yang sesuai kemauannya.
wa kullu wahidin lahu raghbah, dan masing-masing tuan tadi punya keinginan tukhalifu raghbatal akhar, yang beda dengan keinginan tuan yang lain. Fayusbihu hadzal mamlukul miskin muzazza'an, sehingga budak yang kasihan, yang miskin ini menjadi apa? Muzazza, orang yang bimbang, ya, ragu, kacau, ya, pemikirannya dan kehidupannya. Baina haula'i syuraka, di antara pemiliknya yang banyak dan berserikat tadi. La yadri ma yurdi minhu. Dia tidak tahu man, siapakah dari tuannya yang mau dia apa? Turuti agar meridainya. Dia turuti tuan yang A, nanti tuan yang B marah. Dia turuti tuan yang B, nanti tuan yang C marah. Gak ada yang apa? Punya kemauan yang sama. Menginginkan dari dirinya seorang hal yang berbeda-beda. Nah, begitulah keadaan orang yang berbuat syirik. Dia melakukan peribadahan penyembahan kepada satu berhala, ya, dan dia juga apa? Memberikan satu penyembahan yang lain kepada berhala yang lain tanpa dia tahu mana yang betul-betul apa? Menjadi sembahannya yang hak. Nah, wa ammal muwahhid, adapun ahli tauhid, fa huwa mithlul ladzi yamlikuhu rajul wahid. Maka ahli tauhid itu seperti seorang budak yang dimiliki oleh satu majikan, satu tuan. Ya'rifu matlubahu, yang budak tadi tahu apa yang dimaukan oleh tuannya. Wa ya'rifu hawa, dan yang diinginkan oleh tuannya. Fa huwa fi rahatin ma'ah, sehingga budak tadi dalam ketentraman, kedamaian bersama tuannya. Nah, laisa huwa ma'ahu fi niza' wala fi syiqaq wala fi ta'ab. Dia bersama tuannya tidak dalam perselisihan, tidak dalam penentangan, tidak kepayahan. Huwa rajulun mamluk li rajulin wahid. Dia seorang budak milik satu orang tuan. Kadzalikal muwahhid, maka sepertilah keadaan ahli tauhid. Huwa 'abdun li rabbin wahid. Dia hamba untuk satu Rabb. Wa huwa Allah subhanahu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqum bi ta'atihi, yang dia menegakkan ketaatan kepadanya, apa yang diperintahnya. Wa yajtadimu ma'siyatah, dan dia jauhi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Qauluhu wa rajulan salama, dan seorang lelaki yang salama. Apa makna salama dalam ayat ini? Yakni khalisan li rajul, yang murni milik satu tuan. Yamlikuhu rajulun wahid, dia dimiliki oleh satu tuan. Halil mamluku alladhi yamlikuhu iddatu syuraka mithlul mamluki alladhi yamlikuhu rajulun wahid. Apakah satu budak yang dimiliki oleh banyak tuan yang berserikat atas dirinya keadaannya sama seperti satu budak yang dimiliki oleh satu orang tuan? Lah, tentu tidak sama. Hada mathalun lil musyrik. Inilah permisalan orang musyrik yang menyembah banyak sembahan. Maka dia dalam apa? Kekacauan, kebingungan, tidak mengerti mana sebetulnya yang harus dia turuti dari sembahan-sembahannya itu, yang memiliki kemauan yang berbeda-beda dari dirinya. Nah, hal yastawiyani mathala, apakah dua orang tersebut sama? Permisalannya al-istifham lil inkar. Pertanyaan dalam ayat ini adalah pertanyaan untuk pengingkaran. Artinya la yastawi hadza wa hadza, tentu tidak sama ini dan yang ini. Yang satu milik banyak orang, yang satu milik satu orang. Wa hadza aidan mathalun darabahu Allahu lisyirki wat tauhid.
Dan ini juga bisa menjadi permisalan yang Allah buat untuk hakikat syirik dan tauhid. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Qala hafizallah wa daraballahu mathalan lisyirki wa butlani fi qawlihi ta'ala. Ada juga permisalan yang Allah buat tentang kesyirikan dan batilnya kesyirikan dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat 31. Qala ta'ala wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, dari tempat yang tinggi, kemudian disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Qala hafizallah al-muwahhid, ahli tauhid itu fi rif'ati makani, berada di tempat yang tinggi, yang mulia, wa sumuwi manzilati, di kedudukan yang tinggi, yang mulia. Mithlul ladzi fis sama, seperti yang ada di atas langit. Murtafi'ul makanah, punya tempat yang sangat tinggi. Samil makanah, punya kedudukan yang sangat tinggi. Indallahi subhanahu, yaitu ada dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran kedudukan ahli tauhid, orang yang dekat dengan Allah, yang berada di tempat yang tinggi, yang mulia. Wa ammal musyrik, adapun orang yang musyrik, fa innahu mathaluhu mathalul ladzi yasqutu minal 'ulu, maka perumpamaan orang musyrik itu seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Lamma asyraka billah, ketika dia berbuat syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Saqata minal irtifa'i alladhi fihi ahli tauhid, dia terjatuh dari tempat tinggi yang di situ ada ahli tauhid. Wasumuwi alladhi fihi ahli tauhid, dari tempat mulia yang di situ ada ahli tauhid. Wal makanatil murtafi'atil 'aliyatil lati fiha ahli tauhid, ya, jatuh dari tempat yang mulia, yang tinggi, yang berada padanya ahli tauhid. Nah, sehingga posisi kedudukan ahli tauhid yang tidak bisa disandingkan dengan ahli syirik. Ahli syirik dia akan terjatuh dari tempat yang tinggi tersebut. Al-musyrik lamma asyraka billah, maka orang yang musyrik ketika dia berbuat syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah, saqata min murtafa'in ba'idil irtifa', dia akan jatuh dari tempat tinggi yang sangat tinggi tersebut. Jatuh, terpuruk, terhina. Mada takunu haluhu fi halati suqut wal iyadu billah. Bagaimana keadaan dia ketika jatuh itu? Wal iyadu billah. Digambarkan dalam ayat ini. Imma an ta'taridahu jawarihut tayr. Ketika dia jatuh dari tempat yang tinggi tersebut, bisa jadi disambar oleh burung pemburu yang memburu mangsa. Fatumazziqu lahmah wa ta'kuluhu fil hawa, sehingga merongoyak dagingnya dan memakan dia di udara. Itu umpamanya. Wa imma an yaslama minal jawari, atau kemungkinan lainnya dia selamat dari ini terkaman burung yang memburunya. Lakinna ar-riha tahmiluhu wa tarmi bihi fi makanin ba'idin 'anil uns. Tetapi angin menghempaskan dia dan melempar dia ke tempat yang jauh dari ketentraman. Wa tulqihi fi makanin khalid, menghempaskan dia ke tempat yang sunyi, muhish, yang menggelisahkan. Ma fihi syarab wala fihi syai', yang tidak ada minuman, tidak ada apapun yang dia butuhkan. Kadzalikal musyrik fi huwa urdatun li hadhil asya'.
Maka seperti itulah umpama orang musyrik. Dia dihadapkan oleh hal-hal yang menghilangkan ketentramannya, yang membuatnya dalam kegelisahan, dalam kekacauan. Wa hadhil ahwa, dia dihadapkan oleh berbagai macam hawa, nafsu. Wa hadhil manahij, dihadapkan oleh berbagai macam manhaj. Ini jalan-jalan yang beragam dalam hidupnya. Wa hadhil madahib, dihadapkan oleh berbagai madhab allati taqta'uhu wa tushattitu wa tuhlikuhu fi nihayah, yang bisa memotong dia, mengoyak dan membinasa, menghancurkan dia dengan sehancur-hancur. Nah, qala hafizallah fa hadha mathalun lil mu'min wa mathalun lil muwahhid. Sehingga ini adalah satu bentuk permisalan orang yang beriman, ahli tauhid, dan juga orang musyrik. Al-mu'minu fi 'uluwin wa irtifa'in wa sumuwin 'inda Allah jalla wa ala. Orang beriman, dia berada dalam ketinggian, dalam kemuliaan di sisi Allah jalla wa ala. Li tauhidihi wa ikhlasihi, karena tauhid dan keikhlasannya. Wal musyriku saqitun minal 'ulu, sedangkan orang yang musyrik, dia orang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Saqitun minat tauhid, jatuh dari tempat di mana ada tauhid di situ. Mu'arradun likulli halakin wa likulli dhalal, dihadapkan oleh berbagai kebinasaan dan kesesatan. Wa hadhihi halul musyrikin wal iyad billah. Inilah keadaan orang musyrikin wal iyad billah. Mu'arradina likulli bala, dia dihadapkan oleh berbagai macam bala. Wa likulli halak, berbagai macam kebinasaan. Wa likulli hawa, berbagai macam hawa nafsu. Walikulli syaitan, dia dihadapkan oleh berbagai macam syaitan. Yatanaza'uhum kulla bala, yang setiap bala silih berganti, yakni menghantam hidupnya. Hal yastawi hadha wa hadha, apakah sama ahli tauhid yang di tempat yang tinggi ini dengan ahli syirik yang dalam kekacauan tersebut? Al-jawab tentu apa? Tidak akan pernah sama. Itu permisalan yang lain tentang tauhid dan syirik, ahli tauhid dan ahli syirik. Qala hafizahullah, thumma fi akhir surah, kemudian di akhir surat Al-Hajj, daraballahu mathalan li butlani syirik, Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat permisalan tentang kebatilan syirik. Faqala ta'ala ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun, telah dibuat satu permisalan, fastami'ulah, dengarkanlah oleh kalian permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah, kalian minta-mintai selain Allah, la yakhluqu dzubaba, tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun semua sembahan yang kalian sembah selain Allah itu bersatu untuk membuatnya, untuk menciptakannya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, dan seandainya lalat itu mengambil sesuatu dari mereka yang kalian sembah selain Allah, maka sembahan-sembahan kalian selain Allah itu tidak akan bisa menyelamatkan sesuatu yang diambil oleh lalat itu. Dha'fa talibul wal matlub, teramat lemah yang menuntut dan yang dituntut. Al-Hajj ayat 73. Qala hafizallah, jami'ul asnam wa jami'ul ma'budat min dunillah kulluha la tastati'u an takhluqa dzubab. Semua patung berhala, semua yang disembah selain Allah, tidak ada satupun yang sanggup menciptakan seekor lalat. Fa kaifa tu'badu min dunillah, maka bagaimana bisa sembahan-sembahan itu dijadikan sembahan selain Allah?
wa hiya la tastati'u an takhluqa dzubab. Padahal sembahan-sembahan itu semua tidak ada yang mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Alladhi huwa asgharu syai' wa ahqaru syai'. Yang mana itu adalah wujud sesuatu yang paling kecil, yang paling remeh, yang ringan. Itu pun tidak bisa mereka menciptakannya. Ma tuliba minhum ay yakhluqu balada. Mereka tidak diminta untuk menciptakan suatu negeri. Au yakhluqu jabal, atau sebuah gunung. Au yakhluqu ibila, atau seekor onta. Au baqara, atau seekor sapi. Au adamiyin, atau manusia. Bal dzubab. Tapi mereka hanya diminta menciptakan seekor lalat. Aqallu syai', sesuatu yang sangat kecil. Dan itu tidak akan pernah mereka sanggup menciptakannya. Hadza ta'jizun min Allah jalla wa ala li alihatil musyrikin. Ini adalah bentuk pelemahan dari Allah Ta'ala terhadap sembahan-sembahannya orang musyrik itu. Bahwasanya semua yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya hak sama sekali untuk diibadahi. Karena mereka tidak ada satupun yang bisa menciptakan makhluk, walaupun makhluk yang paling kecil sekali. فَإِذَا كَانَتْ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَخْلُقَ الذُّبَابَ. Kalau mereka semua tidak mampu menciptakan seekor lalat, فَكَيْفَ تُعْبَدُ مَعَ الْخَالِقِ. Maka bagaimana bisa dijadikan sebagai sembahan dan disandingkan dengan sang Khalik? Alladhi huwa khaliqu likulli syai', yang mana dialah pencipta segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Al-Khallaqul Alim, yang maha pencipta, yang maha mengetahui segala. Alladzi la yu'jizuhu syai', yang tidak ada satu pun yang bisa melemahkannya. Kaifa yuqasu hadza bi hadza? Bagaimana bisa disamakan makhluk yang tidak punya kuasa apa-apa dengan sang Khalik yang maha kuasa? Fahadza mathalun wadih li butlan syirik. Ini adalah permisalan yang sangat jelas atas batilnya kesyirikan. Wa annahu la mustanada lah, wa la asla lah, wa la far'. Dan bahwasanya syirik itu tidak ada sandaran yang bisa diterima, tidak ada dasar yang bisa diterima, dan tidak pula cabang yang bisa diterima. Batil dari semua sisi. Qauluhu la yakhluqu. Firman Allah Ta'ala, la yakhluqu, tidak akan pernah bisa menciptakan. Kata beliau, ini walahidu kalimah la yakhluqu. Perhatikan oleh kalian kalimat la yakhluqu. Hadza lil mustaqbal. Ini maknanya adalah menafikan untuk masa depan. Ini ila yaumil qiyamah. Tidak akan mereka bisa menciptakan. Ini sampai kiamat terjadi pun tidak akan pernah bisa. At-ta'jiz mustamirun ila yaumil qiyamah. Hingga pelemahan ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Ayyu musyrikin yad'u ghairallah. Siapapun orang musyrik yang berdoa, menyeru, menyembah selain Allah, yuqalu lahu, katakan kepada dia, halil ladzi ta'buduhu yakhluqu dzubabah? Apakah sembahan yang kau sembah itu bisa menciptakan seekor lalat? Naam, tidak akan pernah dia bisa menjawab. Kullu hadhihi allati yu'baduna minal ma'budat wal asnam wat tamathil wal awliya was salihin wal qubur wal ashjar wal ahjar kulluhum muwajjahun ilaihim hadzal mathal. Maka semua yang disembah, yang diibadahi, ya, apapun itu, patung, ya, berhala, wali, orang soleh, kuburan, pohon, batu, semuanya ditujukan pada mereka permisalan ini. Apakah yang disembah selain Allah itu semua ada yang bisa menciptakan seekor lalat? Tidak akan pernah ada yang bisa, sampai kiamat pun tidak akan pernah. Famadama annahum la yaqdiruna ala khalqi dzubab fa kaifa yaslihuna lil ibadah. Maka selama mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat, bagaimana bisa mereka punya hak untuk disembah? Itu pertanyaan yang sangat, ya ini
melemahkan semua sembahan-sembahan yang disembah oleh mereka selain Allah, untuk menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak punya hak untuk diibadahi. Qala ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. An-Nahl ayat 7. Apakah yang menciptakan kedudukannya sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Tidakkah kamu bisa mengambil pelajaran? Wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun wa ahya. An-Nahl ayat 20 dan 21. Apapun yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menciptakan apa-apa, dan mereka sendiri adalah makhluk yang diciptakan, amwat, dari sesuatu yang mati, yang tidak punya kehidupan. Qala ta'ala ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah. Beritahukan kepadaku syarikat yang kalian anggap sebagai sembahan selain Allah itu. Aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkanlah padaku apa yang mereka ciptakan dari bumi ini. Am lahum syirkun fis samawat. Atau mereka punya perserikatan di langit dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Pertanyaannya tidak akan pernah bisa dijawab. Dan itu menunjukkan bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah adalah ma yastati'ul musyrikun ayyaqulu. Maka orang-orang musyrikin tidak akan pernah sanggup mengatakan inna ma'budatihim khalaqat walau dzubaba, bahwa yang mereka sembah itu bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Tidak akan pernah bisa mengatakan. Wala yastati'una hadza fil mustaqbal, dan mereka tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di masa depan. Hatta fi zamani taqaddum as-sina' al-an, sampai di zaman di mana perindustrian semakin maju seperti saat sekarang. Wa tafannun as-sina', dan semakin beraneka kemajuannya, perkembangannya, teknologinya, tetap saja tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan. Ma yastati'u sanna'ul 'alam wa maharatul 'alam wa atibba'ul 'alam ay yakhluqu dzubaba. Tidak akan pernah para ahli industri di alam ini, orang-orang mahir di alam ini, para dokternya, ahli sains di alam ini, untuk menciptakan seekor lalat. Yasna'una tayyara. Mereka bisa menciptakan pesawat terbang. Yurakkibuna ba'daha fi ba'd. Mereka merakitnya. Ini komponen-komponen. Ta'irah tahmilur rikab. Ini pesawat terbang yang bisa mengangkut para penumpang. Hadhihi sina'ah mumkinah. Ini adalah bentuk industri yang mungkin. Yata'allamuhal insan wa ya'rifuha. Dipelajari oleh manusia dan dikenali. Wallahu alladhi sakhkharaha lana. Allah yang memudahkan itu semua untuk kita. Wa huwa alladhi alhamana. Dialah yang mengilhamkan kepada kita an nasta'milah, untuk bisa menggunakannya. Wa an nastakhdimaha rahmatan bina, untuk kita memakainya sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita. Yumkin an yasna al-basharu tayyar. Jika manusia bisa mungkin membuat pesawat terbang. Wa yasna'u bakhirah, membuat kapal asing. Lakinnal khalq, tapi urusan penciptaan, la yakhluqu dzubabah, tidak akan pernah bisa seorang pun manusia menciptakan makhluk hidup semacam lalat. Lianna hadza min khasa'isillah subhanahu. Karena ini semua adalah termasuk dari hal yang khusus kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah fal ibadatu innama yastahiquha al-khaliq subhanahu. Maka yang namanya ibadah itu adalah hak sang pencipta subhanahu wa ta'ala saja. Qala ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. An-Nahl ayat 7. Apakah yang mencipta itu sama seperti yang tidak bisa mencipta? Tidakkah kalian bisa mengambil pelajaran? Cuma qala, kemudian Allah berfirman,
Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'. Seandainya lalat mengambil sesuatu dari sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Az-dzubab alladzi huwa ad'afu syai'. Lalat, ya, yang merupakan makhluk yang sangat lemah. Lau ya'khudhu min hadzal sanam alladzi yu'bad. Seandainya lalat itu mengambil dari patung berhala yang disembah oleh manusia itu. Lau ya'khudhu minhu syai'. Seandainya mengambil dari patung sembahan itu sesuatu mimma yudau alaih, dari yang dipersembahkan untuk berhala tadi. Minat thayyib, entah itu berupa wewangian, atau minat zahab atau emas yang dipersembahkan, atau yang lain kayak makanan-makanan, kue-kue, ya, yang dipersembahkan di hadapan berhala itu. Seandainya ada datang lalu mengambil, ya, tidak akan pernah berhala itu bisa menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat. Li'annahum yada'una ala hadhihi al-ma'budat asya'. Karena orang-orang musyrikun biasa meletakkan di hadapan sembahan-sembahan selain Allah itu bentuk perkara-perkara yang dipersembahkan, minal huli seperti perhiasan, wa minal zahab emas, wa minal tayyib wal bukhur wewangian, ya, dupa-dupa. Lau ja'a dzubab wa akhadha mimma 'alaiha syai'an yasira. Seandainya ada lalat mengambil sesuatu yang ringan saja dari apa yang dipersembahkan tadi. Hal tastati'u hadhihi al-asnam an tastaridda ma akhadahu dzubab? Apakah patung berhala tadi bisa mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat itu? La tastati'u an tantasira li nafsiha min al-dzubab. Tidak akan pernah bisa menolong dirinya dari lalat yang hinggap yang mengambil sesuatu darinya. Qala ta'ala wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Seandainya ada seekor lalat yang mengambil sesuatu dari apa yang dipersembahkan di hadapan berhala itu, maka berhala itu tidak bisa menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat tadi. Ma'ufa talib wal matlub. Sungguh lemah yang menuntut dan yang dituntut. Talib yang menuntut di sini alladzi huwal musyrik, itu orang musyrik yang menyembah berhala tadi, menuntut dari berhalanya untuk memberikan hajat dia, memenuhi apa yang dia harapkan dari berhala itu. Si musyrik ini lemah, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Wal matlub alladzi huwal ma'bud, dan yang dituntut yaitu yang dia sembah juga lemah. Min dunillah subhanahu wa ta'ala. Ini sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bisa memenuhi permintaan orang yang menyembahnya? Dzubab a'jazul jami'. Lalat yang paling lemah. Ya, kalau mengambil sesuatu dari yang disembah oleh orang-orang musyrikin tadi selain Allah, sembahan itu tidak bisa membela dirinya, tidak bisa mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat itu. Ya, pantas kemudian orang itu datang kepada berhala tadi minta hajatnya, ya, minta untuk dipenuhi apa yang dia inginkan dari hidupnya. Wahada min a'zamil amthilah ala butlani syirk billahi azza wa jalla. Maka ini di antara permisalan yang sangat besar yang menunjukkan tentang batilnya perbuatan syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Yumkinu an yaqulu, bisa saja orang-orang syirik itu mengatakan, nahnu ma naqulu inna ma'budatina takhluqu ma'allah. Kami tidak mengatakan bahwa berhala yang kami sembah ini bisa mencipta bersama Allah. Jadi kami tidak mengatakan itu. Kami tidak berkeyakinan seperti itu. Allah huwal khaliq wahdah. Allah adalah pencipta satu-satunya. Wa nahnu na'tarifu bidzalik. Kami mengakui itu. Huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Allah dialah pencipta satu-satunya, pemberi yang menghidupkan, yang mati, yang mengatur alam ini. Nahnu na'taqidu hadza, kami meyakini. Lakinna haula ibadun salihun, tapi berhala-berhala yang kami sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba yang saleh. Nuridu minhum ayyashfa'u lana indallah. Kami inginkan dari mereka itu adalah syafaat mereka di sisi Allah untuk kami.
Nattakhiduhum wasail, kami jadikan mereka sebagai wasilah perantara untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Wa nahnu na'buduhum min ajli an yuqarribuna ila Allah zulfa. Kami menyembah berhala-berhala itu agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu tujuan kami, itu keyakinan kami terhadap berhala-berhala tadi. Wa illa, kalau bukan ini, nahnu na'lam, kami tahu annahum la yakhluqun wa la yarzuqun, bahwa semua yang kami sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan apa-apa, tidak bisa memberi rezeki apa-apa, kami tahu itu. Lakin, tapi li'annahum ibadun salih, oleh karena berhala-berhala ini adalah wujud hamba-hamba yang saleh, lahum manzilah indallah, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Nuridu minhum, kami inginkan dari mereka ayyuqarribuna, untuk mendekatkan kami, wa yashfa'u lana indallah, dan memberi syafaat kami di sisi Allah, menyampaikan apa yang menjadi hajat kami kepada Allah agar Allah mengabulkan apa yang kami inginkan. Ayyatawassatu lana indallah, kami menginginkan dari berhala yang kami sembah selain Allah itu menjadi penengah, penghubung kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhbahuna lahu, itulah mengapa mereka melakukan apa? Penyembelihan hewan-hewan sembelihan yang dikorbankan untuk berhala. Wa yanzuruna lahu, bernadar untuk berhala. Wa yatufuna bi quburihim tawaf, mengitari kuburan mereka. Wa ya'kufuna indah, beriktikaf tirakat, bersemedi di sisi berhala tersebut atau kuburannya. Wa yasrifuna lahu al-ibadat, menunjukkan untuk mereka bentuk peribadahan. Wa hum ya'tarifun, dalam keadaan mereka mengakui annahum la yakhluqun, mereka tidak bisa mencipta apa-apa. Wa la yarzuqun, tidak bisa juga mengasih rezeki. Wa la yudabbiruna minal amri syai'a, tidak pula mengatur sedikit pun urusan di alam ini. Wa innama yuriduna minhum wasatah indallahi azza. Yang mereka inginkan dari berhala yang mereka sembah itu adalah sebagai perantara penghubung mereka dengan Allah Azza. Itu keyakinan kami, tidak seperti yang kamu wahai ahli tauhid katakan itu. Kalau ada orang atau mereka mengatakan seperti itu, bagaimana jawabannya? Qala hafizahullah, Allahu Azza wa Jal abtala hadha bil mathal. Allah Azza wa Jal membatalkan keyakinan mereka itu dengan permisalan dalam surat Ar-Rum ayat 28. Qala ta'ala, daraballahu lakum mathalan min anfusikum. Allah Ta'ala buat untuk kalian suatu permisalan dari kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Apakah kalian memiliki dari budak yang kalian miliki itu perserikatan terhadap apa yang kami rezekikan kepada kalian? Fa'antum fihi sawa, hingga kalian punya kedudukan yang sama terhadap rezeki tersebut. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, yang kalian takut kepada budak-budak yang kalian miliki tadi seperti takutnya kalian kepada diri sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami untuk kaum yang berakal. Artinya dalam kehidupan manusia, apalagi zaman dulu, zaman masih banyak perbudakan antara tuan dengan budak, apakah berserikat dalam kepemilikan harta? Jawabnya tentu tidak. Karena yang punya kepemilikan harta itu adalah tuan. Budak itu tidak punya hak milik sama sekali. Bahkan dia dan apa yang dia punya itu milik tuannya. Beda. Tidak pernah ada kesetaraan antara tuan dengan budak dalam hal kuasa, dalam hal kepemilikan. Sama. Qala hafizallah, fa idza kuntum la tardawna ay yusharikakum ahadu abidik, maka kalau kalian tidak pernah ridha adanya satu dari budak kalian berserikat dengan kalian dalam suatu kuasa,
dalam suatu kepemilikan. Fakaifa tardawna lillahi an yusyarikahu 'abdun min 'abidih. Maka bagaimana kalian meridai bagi Allah ada satu dari hamba-hamba Allah yang berserikat dengan Allah dalam kekuasaannya, dalam kepemilikannya. Fakaifa tasifuna Allah bima tuzahiduna minhu anfusakum. Bagaimana kalian mensifati Allah dengan sesuatu yang kalian sendiri tidak rela disifati seperti itu. Artinya, kalian memberikan ibadah kalian, penghambaan kalian kepada selain Allah. Dan kalian anggap selain Allah itu punya kedudukan yang setara dengan Allah dalam hal peribadahan. Padahal semua itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadikan makhluk yang merupakan hamba Allah punya kuasa seperti Allah dalam ibadah. Itu kan perkara yang zalim. Seandainya ada orang menganggap kamu dan budak yang kamu miliki itu punya kedudukan yang sama dalam kuasa, dalam kepemilikan, kamu tidak akan terima tentunya. Dan keputusan itu sangat zalim. Ya kan? Itu dalam kehidupan manusia. Sekarang bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah itu hak Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak punya hak apa-apa dalam ibadah. Kemudian orang musyrik ini menjadikan adanya makhluk yang diberi kuasa untuk disembah di ibadah. Ini adalah kezaliman yang sangat, yang tentu Allah tidak akan ridha. Nah, adanya makhluk yang disejajarkan dengan Allah Ta'ala dalam kuasanya, yaitu peribadahan. وكيف يقولون في تلبيته وكانوا يقولون في تلبيته. Dan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu dalam talbiyah ketika mereka melaksanakan ibadah haji biasa mengatakan labbaik la syarika lak, kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang menjadi milikmu, tamlikuhu wa ma malak, yang engkau memiliki dia dan apa yang dia miliki. Artinya orang musyrik ini tahu ya, apa yang mereka sembah selain Allah, berhala-berhala tadi, itu milik Allah, dan apa yang dimiliki oleh berhala itu juga milik Allah. Tapi bersama dengan itu, mereka jadikan berhala itu sejajar dengan Allah dalam ibadah. Subhanallah. Fadaraballaha lahum hadal. Maka untuk mereka itulah Allah buat permisalan ini. Hai orang-orang musyrikin jahiliyah, bagaimana kalian bisa memberikan ibadah kalian kepada selain Allah? Bukankah itu hak Allah saja? Yang mana kalian sendiri tidak mau disejajarkan dengan budak kalian dalam kepemilikan. Lantas bagaimana kalian mensejajarkan makhluk Allah dengan Allah Ta'ala dalam ibadah yang itu hanya milik Allah saja? Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai pembahasan dari kitab ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wa akhiru da'wana